Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Siap ya Bu? Ya, siap. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada waktu pembelajaran nanti yaitu di sini saya mengambil mata pelajaran matematika Ibu di hari Kamis nanti, yaitu yang pertama peserta didik mampu menghitung banyak benda sampai dengan 100. Kemudian peserta didik mampu membaca lambang bilangan sampai dengan 100. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan lambang bilangan sampai dengan 100. Kemudian nanti peserta didik mampu membandingkan dua bilangan atau lebih sampai dengan 100. Kurang lebih seperti itu Bu tujuan pembelajaran nantinya. Jadi ada 4 ya Ibu Evi? Ada 4 Ibu. Menyebutkan, menuliskan, membaca, dan membandingkan. Ya, seperti itu. Baik. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai nanti ada 2 Bu, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan nanti peserta didik diharapkan dapat membaca dan menulis lambang bilangan sampai dengan 100. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik nanti diharapkan mampu untuk menghitung dari sekumpulan benda sampai dengan 100, serta nanti pada akhirnya peserta didik mampu membandingkan antara dua bilangan itu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kurang lebih seperti itu Bu area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran nantinya. Baik Bu Evi, jadi nanti area pengembangannya adalah pengetahuan, menulis dan membaca, dan keterampilannya menghitung serta bisa membandingkan akhirnya. Baik. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya, Bu Evi. Strategi yang saya persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran besok mulai dari yang pertama dulu ya Bu. Jadi saya mempersiapkan nanti pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian nanti gambaran awalnya siswa dibuat secara berkelompok sesuai dengan kemampuannya, sehingga siswa mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan istilahnya tahap kemampuan anak-anak. Kemudian nanti ada pembelajaran yang mengaktifkan siswa, jadi siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Diharapkan siswa nanti tidak bosan dan mengalami sendiri proses pembelajarannya, sehingga akan tertanam dalam pikiran anak, akan lebih mengena kepada peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan nanti model pembelajaran yang kontekstual. Jadi karena anak-anak pada usia kelas 2 nantinya itu akan lebih mengena pada pembelajaran yang konkret. Jadi saya kaitkan dengan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dicerna oleh anak, tidak hanya sebagai bayangan saja materi yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian metode yang akan kami gunakan nantinya antara lain ada tanya jawab, kemudian penugasan kelompok, ada juga nanti supaya anak itu aktif dan senang, ada permainan kuis juga Ibu nantinya di pembelajaran nantinya. Kemudian untuk media yang akan saya gunakan antara lain PowerPoint, kemudian laptop juga, LKPD tentunya, kemudian nanti ada tayangan untuk kuis untuk anak-anak. Kiranya itu Ibu strategi yang saya persiapkan untuk pembelajaran besok. Baik, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model yang akan digunakan adalah kontekstual, kemudian metodenya adalah tanya jawab, kelompok, terus media yang digunakan adalah laptop. Apa nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, kemudian kelas berapa, dan di jam berapa Ibu? Nanti pembelajaran akan saya lakukan di hari Kamis Ibu, tanggal
7 Maret 2024 pukul 7. Hari Kamis saya akan datang ke kelas ibu nggih. Saya akan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari percakapan hari ini bersama saya? Ya, terima kasih. Yang saya dapatkan dari hari ini bersama dengan ibu, tentunya gambaran nanti yang akan saya lakukan dalam pembelajaran, kemudian strategi, metode, media yang harus saya persiapkan dalam pembelajaran tersebut. Itu ibu. Ya, nah demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menentukan jumlah benda. Kemarin kita kan pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung. Kita ingat kembali nanti supaya dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya Mas Nugroho diminta ibunya Mas Inu, nanti ibu berikan kue. Kuenya banyak. Tolong Mas Inu, nanti dihitung, dimasukkan di toples ini. Kemudian nanti anak-anak teman-temanmu dibagi Mas Inu. Nah, nanti supaya di rumah bisa menghitungnya lebih pintar. Bagaimana kita menghitung benda? Anak-anak tahu itu jumlah jeruknya ada berapa? 10. Benar 10. Coba Mas Inu. 1, 3, 8, 10. Ada 10. Kita ingat kemarin bahwa setiap 10 kita sebut itu sebagai ya, 1 puluhan. Itu ya. Coba apabila nanti, nah, jika seperti ini, lalu kalau ada 20, ada 30, bagaimana nanti kita menyebutnya? 10. 10 ya. Tadi berapa puluhan? 1. Mas Hani. Kalau 20,
punya banyak apa ini namanya? Setik. Setiknya banyak sekali. Nah, coba nanti apabila kita menghitung 10. Coba Pano, tolong ambilkan 10 supaya menjadi satu puluhan. Terus kelompok 4 ya, kelompok 3 tolong 2 puluhan, bukan enggak? Anu 10 sudah 10 ya no, tak tambahi 1, 2, 3, 4 20 tak tambahi nanti 5. Kelompok 1 20 tambahi nanti satuannya 3. Hitung coba.
Apa kabar hari ini, Ibu Evi? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang kemarin sudah dilakukan? Perasaan saya terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung senang, Ibu. Tetapi sempat dalam pikiran saya, apakah nanti anak-anak itu akan antusias dalam proses pembelajaran pada waktu observasi. Namun ternyata pada kenyataannya itu anak-anak semangat. Jadi ada rasa yang membuat saya lebih semangat lagi untuk dalam melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Evi ya. Kemudian bisa diceritakan kembali tidak area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Area pengembangan yang saya laksanakan dalam pembelajaran kemarin ada 2, Ibu. Yang pertama terkait pengetahuan, yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis bilangan sampai dengan 100. Kemudian yang terkait dengan keterampilan, peserta didik mampu membilang dari sekumpulan benda serta nanti pada akhirnya dapat membandingkan jumlah benda maupun lambang bilangannya dari jumlah benda tersebut. Berarti area pengembangannya memang di pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Bisa diceritakan lagi langkah-langkah pembelajaran apa yang kemarin Ibu sudah lakukan? Ya, langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya laksanakan antara lain yang pertama, tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran saya membuat rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan terkait dengan model pembelajaran, metode pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Itu langkah-langkahnya. Baik, langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian apakah menurut Ibu itu area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil? Ya, area pengembangan yang sudah saya laksanakan berjalan dengan baik, namun tentunya pasti ada kekurangan, Ibu, yang perlu diperbaiki. Misalnya dalam pelaksanaan yang kemarin saya lakukan dengan model pembelajaran berdiferensiasi baik dari perencanaan, proses, dan evaluasinya. Kemudian kekurangannya terlihat ada beberapa siswa yang istilahnya kurang semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan ada yang kurang aktif dalam pembelajaran karena dia beranggapan bahwa pengelompokan yang saya buat itu tidak membuat dia itu percaya diri, karena mungkin dalam proses pengelompokan siswanya itu saya berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi ada yang sangat percaya diri, Bu saya suka dengan pembelajaran ini, Bu saya senang dengan kelompok ini. Namun memang ada beberapa yang, Bu kok saya dapat kelompok yang seperti ini, yang ini gitu. Mungkin seperti itu kekurangan yang sudah saya amati dalam proses pembelajaran kemarin. Ya, jadi sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ada juga lah kendala-kendalanya dan kekurangannya. Menurut Ibu, kira-kira itu kekurangan itu terjadi mengapa? Mengapa kok seperti itu? Menurut pengamatan saya, kekurangan yang saya alami dalam pembelajaran terutama rasa kurang percaya diri siswa, kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran karena pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar itu. Jadi sebenarnya saya mengelompokkan seperti itu supaya mudah dalam pembuatan LKPD menyesuaikan kemampuan dari masing-masing anak, tetapi ternyata itu kekurangannya. Mungkin terjadi bisa akan lebih baik lagi dengan nanti pengelompokannya berdasarkan proses gaya belajar. Jadi gaya belajar siswa yang sama mungkin nanti akan membuat sefrekuensi siswa masing-masing dalam kelompoknya sehingga akan lebih semangat lagi. Mungkin seperti itu.
Baik, berarti itu rencana ke depan akan seperti itu ya, Bu Evi ya? Ya, perbaikannya mungkin nanti melalui pengelompokan yang berbeda itu tidak berdasarkan kesiapan belajar siswa, tetapi sesuai dengan gaya belajar sehingga istilahnya sefrekuensi itu tadi antar anggota kelompoknya seperti itu. Mudah-mudahan rencana yang Bu Evi angan besok bisa berjalan dengan baik, pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian besok ditunggulah saya cerita dari Bu Evi pembelajaran yang ke depannya. Kemudian kira-kira kapan ya Bu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk kapannya mungkin saya belum bisa menjelaskan pas hari ini gitu, tidak, karena pasti butuh proses, karena saya pasti butuh istilahnya menggali ilmu lagi bagaimana proses pembelajaran dengan model berdiferensiasi sehingga siswa nanti bersemangat. Kemudian saya harus mempelajari lagi, mungkin di aksi nyata di platform Merdeka Belajar saya bisa menyimak aksi nyata dari guru-guru yang sudah ada di sana. Jadi mungkin butuh proses Bu, tapi saya usahakan secepatnya nanti supaya anak-anak bisa belajar lebih semangat lagi. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Evi ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di samping saya sudah ada Ibu Erna Herawati, pengajar praktek saya, untuk memberikan umpan balik terkait jalannya percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Sri Wahyuni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati jalannya percakapan pasca observasi. Pada intinya dalam percakapan tadi sudah turut balik terkait jalannya percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Sri Wahyuni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati jalannya percakapan pasca observasi. Pada intinya dalam percakapan tadi sudah runtut ya Pak Bu sudah menyampaikan tujuannya di awal tadi kenapa kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini untuk kembali meninjau ulang kembali apa yang sudah dilakukan pembelajaran di dalam kelas pada waktu observasi. Dan untuk guru siapa tadi lupa Bu Evi. Oh ya Bu Evi juga sudah menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang di kelas, bagaimana anak-anak yang dapat dikelompokkan dalam diskusi kelompok itu nih, dan kedepannya akan semoga bisa lebih baik lagi nih. Nah, itu saja mungkin ya bisa saya sampaikan, dan tetap semangat Bu Sri, tinggal 2 bulan yang depan untuk proses PDP ini. Amin, amin Ibu. Terima kasih Ibu Erna atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai berkaitan dengan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Erna Herawati selaku pengajar praktik saya dan Ibu Khairiyati SPD sudah membersamai, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.